Maka itu akan menentukan sebenarnya mana yang lewat Sinai, mana yang tidak lewat Sinai. Mana yang bersama dengan Musa dan mana yang tidak bersama dengan Musa. Nah, selama ini kan mungkin pikiran kita itu, oh satu lewat padang gurun semua. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita yang tahu itu ya tidak salah juga selama ini kan. Karena memang belum tahu. Ya. Saya buat pening biar tahu. Nah, nanti kita baca. Jadi dari kisah keluaran dan pengusiran itu, penulis tradisi Y mengikuti kisah 11 ayat 1 sampai 3. Kisah kematian anak sulung mengerikan sampai Firaun memanggil Musa dari Harun pada malam hari, ayat 31. Itu nanti kita akan lihat itu. Mereka pergi dengan membawa serta ternak-ternak mereka, ayat 32. Agak berbeda dengan bab 10 ayat 24. Orang Mesir mendesak mereka untuk memajukan rencana yang mereka keluar dari tanah Mesir. Hal itu terungkap pada adonan roti mereka, ayat 34. Mereka harus puas dengan keadaan mereka, ayat 36. Orang Israel meminta barang dari orang Mesir dan diberi melebihi permintaan, ayat 36. Tempat pertama yang dituju adalah Sukot, sebelah tenggara kota Ramses, jaraknya 32 mil. Kira-kira di tanah genting antara Laut Tengah dan terusan Suez. Wah, ini nggak mudah, nggak apa-apa lah. Lama-lama tahu tekan. Jumlah mereka 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak. Wow, banyak juga mau. Dengan menyebut ribuan, barangkali untuk mengatakan bahwa itu terdiri berbagai suku dalam jumlah yang besar. Ayat 38 menyebut berbagai bangsa, mau mengatakan bahwa ada pekerja-pekerja kasar non-Israel yang pada waktu itu ikut keluar juga. Nah, itulah Bapak Ibu. Semakin rumit toh, tapi semakin baik. Seru. Coba kita baca tulah ke-10 anak sulung. Nah, itu. Jadi sungguh-sungguh kalau kita lihat itu sebenarnya Firaun itu tidak rela gitu kan. Nah. Oke, kita baca tulah ke-10. 12. Tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti kamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah
dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami menghisapnya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum lagi dengan tempat adonan. Mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar yang tidak berarti. Sebab adonan itu tidak berarti karena mereka diusir dari Mesir yang tidak dapat berlama-lama, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Bapak Ibu sampai 39 saja. Paling semua. Satu ayat lagi. Satu lagi mau tanggung. Ya, tapi sampai 39 tadi itu beda lagi ya. Oke, betul. Jadi kalau kita lihat di situ tadi, sebenarnya kan orang Israel itu setelah kisah mengenai anak sulung dan ternak mati itu, maka lalu terjadi pengusiran. Mereka malam itu juga harus pergi, maka lihat tadi kan buat rotinya juga belum jadi, bahkan itu belum dikasih ragi pun, itu semua lalu diangkat cepat-cepat. Karena mereka mungkin ya sudah akhirnya Firaun dan bangsanya tidak tahan lagi, terutama dengan hadirnya tulah yang terakhir itu, tulah tersebut. Jadi apakah yang datang itu malaikat maut kita juga tidak ngerti ya. Saya tidak bisa menerangkan ini. Tapi itu adalah kenyataannya. Dan itulah yang membuat orang Israel itu dalam hari tertentu diusir sebenarnya dari Mesir karena tulah yang tersebut. Hanya keuntungannya bahwa mereka boleh membawa macam-macam hal itu. Istilahnya lalu dikenakan pada Tuhan, Tuhannya yang membuat orang Israel murah hati. Tapi ya kita bisa membayangkan kalau orang sudah mengalami musibah yang seperti itu dan mereka merasa bahwa ini karena orang Israel yang tidak keluar, maka ya sudahlah, apa saja yang diminta dikasihlah supaya mereka keluar. Pasti akan dalam arti tertentu ada semacam ini. Tapi ngeri juga momen itu ya, mau di mana-mana mati gitu. Iya. Ya bisa dibayangkan. Itu bisa dibayangkan. Kalau mungkin yang meratasi itu artinya penjarahan. Mungkin karena jumlah orang Israel lebih banyak daripada orang Mesir. Enggak bisa dikatakan itu. Saya kira kalau orang Israel enggak sejahat itu loh ya. Karena kan ada bangsa-bangsa lain juga. Nah yang itu saya tidak tahu. Tetapi kalau di dalam konteksnya orang Mesir kayaknya amat jarang kecuali perang. Kalau perang itu memang ada hukum namanya pampasan perang. Itu sangat berbeda. Bahkan itu pun ada aturannya di dalam perang. Nanti kita lihat perangnya Israel itu seperti apa kita lihat. Yang jelas bahwa lihat itu sebenarnya kan Firaun dan orang Mesir itu tidak ikhlas
benar-benar ikhlas, maka nanti ada kisah pengejaran itu. Karena mereka berlari, padahal itu kan memang berlari. Kan tadi ada kelompok yang diusir, ada kelompok yang pelarian. Ya, mungkin itu Firaunnya baru lepas hipnotis. Tadi kan diizinkan mau pergilah gitu. Ya pergilah, tetapi sebenarnya kan itu kan Kejar lagi. Mas. Nggak ikhlas. ini kan tergantung nanti kelompoknya, kan ada 2 kelompok itu. Oh iya. Hanya karena ceritanya itu jadi satu, itu akan kelihatan nanti misalnya di dalam kisah mengenai menyeberangi sungai Sungai. Laut Abraham Ah. akan kelihatan.